Kalau saya sih mungkin ini hasil refleksi saya setelah saya ikut kelas di sini dari awal gitu sampai sekarang, ya jujur impactnya gitu buat saya pribadi gitu, buat kehidupan saya impactnya benar-benar kerasa gitu. Karena mungkin sebelumnya saya banyak mendengar tentang apa-apa setiap sesi yang dibahas gitu sama Bapak Ibu, tapi terus terang di kepala saya mungkin nggak sistematis. Itu ada di kepala saya apa yang saya baca gitu. Nah alhamdulillahnya ketika saya ikut ini jadi tersistematis di kepala saya. Puzzle Jadi tersistematis. Itu saya beruntung banget. Dan saya mungkin saya mewakili teman-teman juga. Saya berterima kasih banget gitu. Akhirnya ya sekarang ini mungkin karena saya anak pesantren, bahwa ilmu apapun butuh guru gitu kira-kira. Butuh guru. Bahwa buku apapun sudah yang mungkin kita baca, yang kita beli dan seterusnya. Ya sampai kapanpun si buku bukan guru itu kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, impactnya buat kehidupan saya yaitu tadi saya setuju sama Bule, yaitu tentang sadar gitu, tentang kepekaan. Minimal bagi saya kayak kepekaan tentang saya ngejalan hidup ini. Mungkin yang sebelumnya orientasi hidup saya kebanyakan gak cuma money oriented tapi kayak prospek gitu, ada hasil. Nah pada akhirnya hasil dari kelas ini gitu ya, bahwa kadang-kadang nggak semuanya mesti ada hasilnya gitu. Kadang-kadang jadi yang dikejar, nah saya ngerasa sekarang gitu ya, yang saya kejar kadang-kadang banyak hal yang saya kejar justru bukan hasilnya tapi meaningnya gitu. Meaningnya tentang makna, ya tentang makna, mengapa saya butuh terhadap sesuatu itu, mengapa saya perlu terhadap sesuatu itu, mengapa saya merasa urgent gitu sama sesuatu itu gitu kira-kira. Jadi nah buat saya ini yang kalau saya yang tadi ada kayak hukum titik nol, mungkin buat saya ini kayak titik nol gitu Pak. Jadi titik nol saya itu ketika saya justru ngebuang prospek-prospek itu. Justru ketika saya nggak lagi mempertanyakan gue belajar ini untuk gue bakal jadi apa gitu kira-kira. Gue belajar ilmu ini kira-kira dari awal sampai sekarang ini gue bakal jadi apa sih, kayaknya kalau misalkan untuk secara profesi udah nggak bisa deh gitu. Nah jadi udah nggak lagi mempertanyakan itu bagi saya. Jadi kayak nyambung tadi mungkin pertanyaannya Ibeng, kenapa kalau kita si Ibeng nanya kalau ketika kita ngarepnya ini tapi yang ini nggak nanam, tapi yang lain malah tapi kita ya nanam yang lain, justru yang lain nanam. Nah itu sebenarnya sering terjadi juga di hidup saya. Nah anehnya ketika saya udah nggak lagi mengharapkan prospek dari yang saya itu, dia akhirnya nanam tumbuh gitu kira-kira. Itu pikiran. Mungkin ikhlas saya baru ketemu di situ ya. Akhirnya ikhlasnya ketemu. Iya, itu ikhlas yang begitu tuh. Betul. Itu ikhlas sesungguhnya. Betul. Nah kata saya betapa beratnya ketika saya meraih ikhlas dengan memikirkan prospek. Itu lebih berat dibanding saya mencari ikhlas dengan memikirkan meaning itu tadi, tentang maknanya, tentang arti. Fokus di prosesnya aja, bukan di hasil gitu ya. Tadi juga itu kayak tadi yang kadang kepikiran kapan suksesnya ya. Aduh mah ini kapan mau mulai. Kalau udah mulai udah belajar juga udah sukses, udah bisa. Betul. Sukses itu dari hal yang kecil. Betul. Kapan mau mulai bukan kapan mau sukses. Kapan sukses sih? Small wisdom. Itu jadi ya benar-benar impact banget. Ya sebenarnya hal-hal seperti ini nggak bisa kita bisa dapat mungkin di YouTube, di media sosial, di buku, tapi ada hal yang lebih penting dari pengetahuan. Akhirnya kita bisa ketemu, bisa dapat frekuensi yang baru, bisa dapat energi yang baru, insight yang baru kan. Nah itu kata saya itu lebih penting di atas pengetahuan yang baru gitu. Adapun ujung-ujungnya mungkin ada banyak hal-hal yang nggak bisa kita amalin, ada banyak hal-hal yang bisa kita realisasiin. Mungkin bisa dibilang ujung-ujungnya cuma jadi hafalan atau teori belaka di kepala kita. Bagi saya itu pun cukup signifikan karena jadi modal juga kan gitu buat saya. Buat kita dibanding kita nggak belajar apa-apa sama sekali ya. Jadi kalau saya boleh analogiin, kalau dulu tuh kakek saya pernah ngomong, katanya kalau belajar tuh jangan pilih-pilih ilmu katanya. Seperti kita masuk kebun buah, jangan milih pisang aja. Jadi semua buah yang kita makan filosofinya ya, kita bisa makan gitu. Terus yang tadi kayak prospek, terus kayak saya pernah ingat tuh perkataan bapak saya, kan kata bapak saya nggak mesti semuanya harus jadi hasil gitu. Kadang
ada sesuatu yang mesti kita paham dan ngerti aja kenapa kita butuh sama sesuatu itu, kenapa kita merasa arti sama sesuatu itu. Ini sama kayak kita, kata bapak saya itu, ini sama kayak kita belanja bulanan buat bahan makanan kita sebelum datang lapar ke diri kita gitu. Tentu pas saat kita beli kita nggak mikirin itu buat kenyang kita nanti, tapi kita buat prepare aja, entah itu kepake kan atau enggak nanti kan gitu kira-kira. Untung-untungnya kepake gitu, syukur-syukurnya kepake. Ya gitu sih kira-kira, jadi benar-benar impactnya buat besar. Dan kalau saya, harapan saya kayak sayang gitu kalau energi yang sebagus ini, energi yang mungkin bahasa saya semurni ini kita nggak terusin gitu. Kita nggak lanjutin gitu, sayang gitu. Ya cukup sayang gitu. Ya kita terusin kan? Kita terusin. Jadi ini kan part satu untuk sendiri, ya. maksudnya untuk pribadi sendiri di ininya nggak perlu maksudnya. besar, nggak perlu apa gitu. Betul. Kadang-kadang mungkin ada sebagian teman-teman yang dirasa mungkin agak flat, agak vibes-nya kurang dapat karena mungkin kita sedikit, jarang orang banyak gitu. Kalau gitu saya selalu saya teringat ucapannya Syekh Fudail bin Iyad gitu di Al-Azkarun Nawawi itu. Dia ngomong, la tastaw histur qol huda likilati ahliya, jangan ragu sama jalan kebaikan meskipun sedikit pelakunya, saya kira-kira. Meskipun sedikit pelakunya. Nah, jadi karena saya ya saya suka gitu, saya nyaman, saya betah gitu. Jadi dalam hal ini saya sebagai murid pun saya datang belajar, saya memposisikan diri saya sebagai murid yang saya serap ilmunya, syukur-syukur saya bisa amalin gitu, saya bisa realisasi itu doang sih kira-kira. Walaupun impactnya tadi saya bisa sadar, bisa waras aja, saya bisa waras nggak mulu. Tadinya bener saya coba Bu, saya orangnya percaya diri, jadi ngambil keputusan kadang-kadang cepat saya nggak pikir-pikir lagi. Kalau saya pede saya kerjain. Nah, akhirnya jadi gue capek buat diri saya, karena saya nggak pikir saya selesai tapi saya capek gitu. Saya capek, ada beberapa akhirnya saya korbanin gitu. Mungkin barangkali kalau sekarang istri saya korbanin gara-gara sekerjaan lain dan seterusnya. Jadi itu akhirnya jadi ngebuat saya bukan lama ngambil keputusan ya, tapi lebih mikir-mikir gitu, lebih bijak, lebih wise. Wisdom. Karena kalau kita punya knowledge itu akan jadi wisdom kalau kita terapkan dengan tepat. Dan sekarang ini tadinya saya orang yang kayak full logic deh saya. Dulu saya juga gitu. Hah? Dulu saya juga. Oh, iya. Jadi saya orang lama Karena di saya IT. belajar, saya dari filsafat juga kayaknya. Saya jarang merhatiin apa yang ada di dalam ruang batin saya, apa yang ada di dalam ruang hati saya. Begitu selalu termakan sama dogma katanya laki-laki harus telan aja semuanya sendiri. Gitu kira-kira di keluarga saya tuh. Laki-laki apa semuanya telan sendiri aja, jangan ada yang lain tahu. Gitu, nggak boleh ngeluh kita nggak boleh ngeluh, nggak boleh apa. Dan itu jadi blueprint saya dari kecil, kalau boleh terus terang. Itu jadi blueprint saya dari saya kecil. Jadi saya nggak terlalu bodo amat dulu sama perasaan saya. Saya mau sedih kayak biar orang nggak perlu tahu saya sedih aja di dalam perasaan saya gitu. Entah dibuka sekarang atau nggak diekspresikan gitu ya. Saya nggak mau ekspresi juga. Kayak gitu lah kira-kira. Kalau sekarang ya akhirnya saya punya spend time sendiri buat perasaan saya. Saya punya Ya minta itu kan self love juga. Buat perasaan saya. Karena layak kan, kita kan layak gitu. Dan akhirnya saya berani gitu buat waktu awal saya masih egois, saya itu laki-laki sih. Akhirnya saya berani buat ngomong. Kayak saya ketika yang ini mah mana bisa nggak aku akuin dan pengen dulu sendiri. Tapi saya nggak enak ngomong gitu. Saya nggak enak. Nah, saya kira saya ngomong gitu saya bakal ngira Takut tersinggung. Apa saya ngomong gitu ternyata ya udah dia enjoy aja. Saya kira ketakutan saya kan nggak ada realisasi. Bagus. Udah berani ngomong gitu aja, bagus itu. Gitu lah. Jadi cukup impact lah. Dan saya sekali lagi mungkin mewakili teman-teman gitu, berterima kasih sama bapak sama ibu. Dan barangkali kayak kita mohon maaf gitu ya, belum ada feedback gitu dari kita gitu. Semoga excited kita mungkin yang ala kadarnya ini yang apa ada ini gitu. Cukup jadi feedback buat niat baik bapak ibu. Jangan feedback kita excited kita yang apa adanya ini. Kira-kira kayak gitu. Mungkin kalau dari aku Terima kasih. Tuhan mengajak. Mungkin kalau dari aku
dengan komunitas rumah kreatif ini udah mulai jatuh cinta. Awalnya penasaran. Kenapa? Definisi cinta itu berat karena Iya. kalau kita udah cinta kepada suatu tempat, mau lagi capek, mau hujan, mau panas, sekarang misalnya mau Iya. futsal, mau apa Iya. kita Tidak komit. bahkan hari Iya tuh lagi nggak hari kurang body. Udah cinta dia. bahkan malam Jumat tuh malam selalu saya nanti. Malam Sabtu. Malam ini tuh saya Sabtu. nantikan gitu karena menurutku Jumat malam. Senin tanya ini ada kayak acaranya menurutku kayak siraman jasmani ya olahraga kita udah siraman rohani kita mengaji kan, tapi kalau siraman mental itu ya ini tempatnya menurut saya. Bahkan saya juga sekarang banyak terima kasih karena udah banyak berubah hidup saya Pak, apalagi dengan cara kita memandang dunia. Kayak kita di pekerjaan sudah bisa bermain topeng, Bisa berani lagi orang ya. gimana, terus kayak memahami karakter orang gimana. Oke, bagus. Saya juga banyak terima kasih juga dengan cara memandang dunia. Setiap pagi saya selalu banyak bersyukur lihat orang yang kita enak nih kerjanya di kantor tapi orang lain masih yang dorong-dorong, ya, masih banyak bersyukur lah. Ini banyak orang yang dorong-dorong. Iya. Banyak terima kasih karena sudah berubah saya dalam memandang dunia, memandang orang. Justru saya kalau memandang orang memang dia ada negatifnya, tapi saya selalu ngilangin negatifnya dan memandang orang itu selalu positif. Fokus sama positif. Super sekali. Dan mungkin ada perkataan unik yang tadi Bang, kalau udah cinta jauh pun bakal Apapun ya, yang capek enggak. jadi kan kayak saya pernah ada di kita Sabah Kutubu Mufidah namanya. Jadi dia membahas tentang yang ucapan Rasul Utlu bil ilma walau bisin itu sampai negeri Cina. Sebenarnya bahasa sin di situ, Cina di situ bukan negeri Cina, Bukan Cina. tapi iklimun baidun hatta yakila manyasir ilaiha, yaitu tempat yang jauh. Nah, tempat yang jauh ini jauhnya secara secara makna geografis Iya, atau secara bukan geografis gitu, Bukan. secara hatta yakila manyasir ilaiha, sehingga orang sedikit yang sampai ke sana. Nah, itu jauh. Iya. Jadi meskipun di Biru di sini, kalau dia nanya di sini Kalau berarti Iya, 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 iya. Jadi bukan geografis. Jadi bukan jarak gitu ya. Udah Iya, 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 iya. 24 Januari ikut mini soccer. Makanya setiap malam saya pengen apa yang saya dapat di bed 1, bed 2, bed 3, bed 4 gitu. Tapi banyak tuh dan alhamdulillah ikut dari awal ya. Banyak tuh teman-teman yang kayak lepas gitu ya. banyak teman-teman yang selalu memandang saya apa sih rumah kreatif, kenapa sih buang-buang waktu, tapi kayak mereka yang belum terbuka juga. Apa? Nggak apa-apa. Kalau saya di sekolah cukup ngajar, saya speaker pertama tuh. Sekarang dia tuh ngajak-ngajak biasa teman-teman. Iya. Oh, Kalau saya biasanya kalau ada teman saya ngeliat ini kayaknya teman saya mikirnya belum siap untuk diajakin ini, dianya nggak enak untuk menolak ajaran saya. Masing-masing Saya nggak ada. Iya, iya. Saya tahu nggak enak kalau menolak ajaran saya. masing-masing ada momen. Iya. Setiap orang punya jalannya sendiri. Ya, Kalau- kalau yang berpendapat pusing lah, ngapain lah, udah tua kan gitu. Kan tadi udah kita bahas kan Iya. itu mindset juga kan. Terus saya nggak mungkin saya jelasin ke mereka, Iya. nggak mungkin saya menggurui juga. Betul, kan. betul, betul, betul. Semoga ibu bapak menjadi jadi. Amin, amin. Dia buat Dia belasan tahun di sekolah dia begini. Dia ngomong ke orang-orang bapak sehat selalu ya. Bapak selalu buat aku bangga. Iya. Vibrasi positif. Masa kita bapak harus sakit terus? Enggak. Dulu selucu ini dulu. Selucu ini dulu. Enggak lugu. Dia lugu banget. Makanya saya ke setiap orang sudah bilang musat selalu ya. Sugestinya. Kalau saya selalu mending. Apa tahu? Yang lucu kalau kita lagi naik motor berdua doang. Dul, ayo dulu minum jus dulu, aku traktir. Aduh pak, kok bapak setiap detik selalu buat aku bangga sama bapak. Bapak sih. Kalau lagi rame-rame itu bisa kayak bercanda, kalau berdua doang kayak. Jangan. Soalnya